Kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa, kita akan selalu mengawali tadabbur maudhu'i atau tadabbur tematik kita dengan surah yang agung, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin sekalian, kita pagi hari ini kita akan membahas surah Ali Imran ayat 103, kelanjutan dari pembahasan kita beberapa minggu yang lalu. Surah Ali Imran ayat 103. Surah Ali Imran, surah yang ketiga. Juz yang keempat, halaman yang kedua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru
بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Baik, langsung kita artikan wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan tali Allah, jami'a, seraya berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, wadhkuru, dan ingatlah ni'matallahi, nikmat Allah, alaikum, atas kalian, idh kuntum, ketika kalian dahulu, a'daan, bermusuh-musuhan, fa'allafa, maka Allah menyatukan, baina qulubikum, di antara hati-hati kalian, fa'asbahtum, maka kalian semuanya menjadi bini'matihi, sebab nikmatnya, ikhwanan, bersaudara, wa kuntum, sedangkan kalian dahulu, ala syafa, berada di tepi, hufratin, jurang, minan nari, dari api neraka, fa'anqadzakum,
maka Allah menyelamatkan kalian minha darinya. Kadzalika demikian itulah yubayyinullah Allah menjelaskan lakum pada kalian ayatihi ayat-ayatnya la'allakum agar kalian semuanya tahtadun mendapat petunjuk. Coba saya sebutkan Arabnya, para hadirin artikan. Fa'allafa, lalu Allah menyatukan, maka menyatukan, udah lupa. Baina qulubikum, antara hati kalian, di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum, maka kalian semua menjadi ni'matallahi. Nah, ini tahu semua. Ni'matallahi ini paham semuanya. Alhamdulillah. Selama ini kita kalau nikmat Allah itu mungkin belum tahu bahasa Arabnya. Tulisannya kayak apa bahasa Arabnya nikmat Allah. Nah, sekarang kita tahu nih, nikmat Allah itu tulisan Arabnya kayak gitu. Ya. Nikmat Allah. Nah, uniknya mestinya itu taknya tak marbutah. Tapi di situ ditulis tak maftuhah. Ada tak marbutah, ada tak maftuhah. Kalau tak marbutah itu yang melingkar seperti ini, namanya marbutah. Tapi kalau tak yang terbuka seperti ini namanya maftuhah. Mestinya di situ nikmat itu ditulis tak marbutah. Tapi ternyata di situ ketika disandarkan kepada Allah itu ditulis tak maftuhah. Di antara para ulama itu memberikan makna bahwa nikmat Allah itu tak terbatas. Nikmat Allah itu tidak terbatas. Itu baru kecil ya, sebagian kecil yang kita bahas. Baik, kita saat ini membahas surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang keberapa tadi? 103 kemarin. Surah Al-Imran surah apa Pak? Surah apa ini? Ali Imran. Apa artinya Ali Imran? Keluarga Imran. Kenal sama keluarga Imran? Tetangga. Ali Imran. Dalam bahasa Arab itu keluarga itu ada ahlun, ada alun, ada usratun, ada ailun. Nah loh, ya ada ini keluarga semua nih artinya. Milih yang mana Pak? Baik, inilah kekayaan bahasa Arab, kekayaan bahasa Al-Quran. Kalau ini berdasarkan nasab, kalau ini berdasarkan di dalam keluarga itu ada rahasia. Kalau ini berdasarkan saling
tolong menolong. Jadi suami istri menjadi sebuah keluarga ailun. Disebut ailun itu karena saling tolong menolong, saling melengkapi. Kalau suaminya keras, istrinya lembut. Kalau keras sama keras nggak jadi. Kalau suaminya bersyukur, istrinya bersabar. Suaminya bersyukur, istrinya sabar. Perpaduan yang harmonis. Kenapa suaminya bersyukur? Karena istrinya cantik. Kenapa istrinya sabar? Karena suaminya ibu yang ngomong tuh. Kemudian alun nih. Di Al-Quran ketika disebut Ali Imran, terus Ali apa? Ada dua kubu di Al-Quran. Ali disebut Ali. Bapak pilih yang mana? Ali Imran apa Ali Fir'aun? Ali Imran. Ya, jadi Al itu dikategorikan kepada nama keluarga yang punya garis keturunan. Kalau tidak soleh, berarti garis keturunannya kebalikan daripada soleh. Kalau yang soleh itu Ali Imran, terus Ali Ibrahim di ya surah apa Ali Imran juga Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Jadi Ibrahim juga disebut dengan ala Ibrahim. Nabi Muhammad disebut Ali kan? Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina, disebut Ali juga. Baru bahas ininya lama. Baik, surah Ali Imran ayat berapa tadi? 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Saya kurang sepakat dengan terjemah yang dicetak di Indonesia. Di sana ada kalimatnya wa'tasimu wa'tasimu. Ini kalau diartikan itu sudah menunjukkan berpegang teguhlah kalian semua. Cukup dengan kata ini. Karena ini ada fi'il amar yang khitabnya jamak, ada wawu khitab jamak. Antum. Jadi kalau ini diartikan wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah. Baru ada kalimat berikutnya jami'ah. Jami'ah ini posisinya menjadi hal. Hal itu menjelaskan keadaan. Jami'ah. Jadi berpegang teguh kepada tali Allah itu caranya itu jami'ah, berjamaah. Tapi di terjemah itu diartikan berpegang teguhlah kamu semua. Jami'ahnya tidak diartikan. Coba lihat di terjemah. Jami'ahnya tidak diartikan. Para mufassirin itu mendefinisikan jami'ah seperti itu, menjadi hal kondisi. Hablillah itu maksudnya apa? Hablillah ini Al-Quran atau Al-Islam. Al-Quran atau Al-Islam.
Jadi kita untuk mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Islam ini harus dengan cara berjamaah. Ada kalimat setelahnya, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Karena berpecah belah itu bukan karakter Islam. Berpecah belah itu bukan karakter Islam. Islam itu adalah bersatu, berjamaah. Ada ikhtilaf, ada iftiraq. Ada ikhtilaf, ada iftiraq. Ini yang dilarang. Kalau ikhtilaf dari sisi bahasa itu hanya perbedaan pendapat. Tapi kalau iftiraq itu sampai perpecahan, sampai terjadi permusuhan. Nah, ikhtilaf itu menjadi sebuah menjadi sebuah kondisi yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari kondisi ikhtilaf. Dari kapan? Dari zaman sahabat. Contohnya siapa? Contohnya Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Ketika Rasulullah bermusyawarah mengenai tawanan perang Badar, minta pendapat kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ini tawanan perang itu mau diapain? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka itu walau bagaimanapun itu adalah saudara kita. Maka mereka harus kita maafkan. Nanti kita bina akidah keislaman mereka. Rasulullah tanya lagi kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, bagaimana pendapatmu? Kata Umar, tawanan perang harus dibunuh. Walau bagaimanapun mereka pernah memusuhi kita. Tuh. Yang berikutnya, ada kasus berikutnya, muridnya Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Bakar menjelaskan sholat malam itu sukanya Abu Bakar itu kebiasaannya sebelum tidur. Kemudian muridnya Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ustadz Umar bin Khattab Ustadz Umar bin Khattab, dia punya kebiasaan sholat malam tahajud itu jam 3 malam. Kemudian murid-muridnya itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang benar yang mana? Kata Rasulullah, dua-duanya benar. Kemudian ada lagi kasus dua orang dalam perjalanan di padang pasir. Begitu sudah waktu sholat, mereka cari-cari air. Nah, nggak dapat air. Akhirnya keduanya itu memutuskan tayamum. Setelah tayamum, kemudian mereka berdua sholat. Setelah sholat, melanjutkan perjalanan. Tidak lama ketemu air. Dua orang ini ketemu air. Yang satu wudhu lagi, sholat. Yang satu gak mau. Saya udah sholat tadi. Ngapain wudhu lagi? Ngapain sholat lagi? Akhirnya dua orang ini ribut. Yang satu sholat lagi, kamu enggak, saya udah sholat tadi. Tapi kan kamu nemu air. Iya, tapi kan nemu airnya setelah sholat. Ribut terus. Sampailah kepada Rasulullah. Begitu sampai kepada Rasulullah, kata Rasulullah, yang sholat lagi, sholat keduanya menjadi tatawu.
yang nggak sholat lagi sudah sah karena dia sudah berijtihad karena tadi tidak ada air. Enak nggak Pak jawabannya? Ini kalau orangnya paham. Tapi kalau ada ustadz yang nggak paham, oh salah itu nggak tayamum, apa nggak sholat lagi itu salah, harus sholat itu nggak benar tuh yang nggak sholat. Nah ini memecah belah namanya. Kenapa? Karena keterbatasan pengetahuan. Begitu juga ikhtilaf itu hubungannya dengan ada namanya manhaj. Manhaj. Ada namanya madhab. Apa perbedaannya? Sekarang kalau kita mau belajar Islam itu materinya ada 3. Pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ara'ul Fuqaha, pendapat para ahli fikih. Apa fikih itu? Fikih adalah sesuatu kesimpulan yang dihasilkan merupakan ijtihad dari para ulama mujtahidin. Di abad yang ketiga, siapa yang terkenal di antara mereka? Yang terkenal di antara mereka ada 4. Ada Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ada 4, itu yang terkenal. Dan kita semuanya merujuk ke sana. 4-empatnya itu adalah menjalankan satu manhaj. Menjalankan satu manhaj. Manhaj siapa? Manhaj Nabi. Tetapi mereka punya kesimpulan sendiri-sendiri. Itu namanya madhab. Kata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu wajib dibaca. Karena itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Dalilnya dari mana? Dari hadis Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Kalau kau baca surah Al-Fatihah, Iqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik beda lagi. Imam Malik, kata Imam Malik, Bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, kalau kita baca surah Al-Fatihah langsung aja Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak pakai Bismillah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis qudsi. Qasamtu baini wa baina abdi idza qara'a al-'abdu alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu kata Allah. Ketika Allah menjelaskan surah Al-Fatihah, Allah tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Dua-duanya punya dalil. Terus kita mau ikut yang mana? Nah, dua-duanya dalilnya dari siapa? Dari Nabi. Maka yang jelas kita ikut Nabi. Kalau kita ikut Nabi aman. Kita temenan sama Imam Syafi'i, kita juga temenan sama Imam Malik. Kita nggak ribut sama Imam Syafi'i, nggak ribut sama Imam Malik. Yang parah karena belajarnya dimulai dari fikih, nggak dari atas. Baru masuk Islam langsung dikenalkan fikih, udah bingung deh. Baru masuk Islam langsung dikenalkan ini loh Syafi'i mazhabnya. Dia belum tahu Al-Quran itu apa, Sunnah itu apa, langsung belajar fikih. Nah, ini repot. Maka belajar Islam itu harus berurut, Al-Quran, Sunnah, baru nanti aman insya Allah. Kemudian ditambah secara. Ya, jadi ini masalah madhab. Nah, kalau perbedaan madhab itu namanya ikhtilaf. Ya. Ada nggak ikhtilaf yang dilarang? Ada. Kalau ikhtilaf itu sampai menimbulkan iftiraq. Kalau perbedaan itu sampai menimbulkan permusuhan, itu dilarang. Tapi kalau hanya kekayaan intelektual, itu boleh. Baik. Maka kita harus membahas ini. Ini
supaya kita bisa hidup berjamaah. Ibu paham nggak? Jangan jelasin udah lama nggak paham. Baik, seperti apa perpecahan yang dilarang? Perpecahan yang dilarang itu kalau dijelaskan dalam Imam Al-Qurtubi tafsirnya, orang Yahudi menjadi 72 golongan, umatnya Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Pernah dengar? Pernah. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan ini ya, semuanya kata Nabi masuk neraka kecuali al-jamaah. Siapa jamaah itu? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini definisi jamaah yang akan masuk ke dalam surga. Ma'ana yaitu golongan yang persis denganku, alaihi dia berpegang teguh kepada sunnahku, wa ashabi dan mengikuti sahabat-sahabatku. Sedangkan yang lainnya sisanya berapa nih sisanya jadi? 72. Itu berawal dari mana? Dari 6 kelompok. Siapa 6 kelompok itu? Qadariyah, terus Jabariyah, terus Mu'tazilah, terus ada 6, pokoknya ada 6. Ada Murji'ah, ada Khawarij, ya, ada 6. Dan 6 ini nanti masing-masing berpecah menjadi 12. 12 kali 6 jadi berapa? 72. Ini enggak saya jelasin satu-satu, nanti besok selesai besok. Nah, kemudian kesimpulannya, maka kita harus mengarah kepada ma'ana alaihi washabi. Siapa ma'ana alaihi washabi? Ma'ana alaihi washabi itu adalah beralih kepada hadis Nabi, innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Allah ridho kepada 3 hal dan Allah murka kepada 3 hal. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Itu yang pertama. An ta'buduhu wala tusyriku bihi syai'an. Nah, ini aja yang kita berikan. Beribadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat syirik. Kemudian di dalam hadis Al-Arba'in, kemudian Al-Bukhari yang awal-awal Kitabul Iman, itu intinya kita berpegang teguh kepada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Kemudian berpegang teguh juga kepada rukun iman. Ketika kita berpegang teguh kepada hal itu, maka kita sudah insya Allah berada di ma'ana alaihi wa ashabi.
Mau lebih detail lagi, jamaah itu seperti apa? Maka Imam Asy-Syatibi menyimpulkan ada 5. Yang pertama, kata Imam Asy-Syatibi, seluruh ulama yang mengatakan jamaah itu adalah sawadul a'zam. Apa sawadul a'zam itu? Mayoritas kaum muslimin. Yang kedua, jadi kalau sudah ikut mayoritas kaum muslimin, berarti kita sudah berada di jamaah. Yang kedua, para sahabat. Jadi kalau kita sudah ikut para sahabat, berarti kita sudah berjamaah. Yang ketiga, para mujtahidin, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kalau kita ikut salah satu di antara mereka, berarti kita sudah berjamaah. Yang keempat, komunitas kaum muslimin yang sepakat dalam satu kesepakatan. Kalau kita ikut mereka, berarti kita sudah berjamaah. Yang kelima, kalau ditulis capek nulis. Yang kelima adalah orang kaum muslimin yang mengangkat seorang amir untuk menjadi imam, yang imam itu membimbing dirinya untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu juga berjamaah. Nah, kalau yang kelima ini yang kita amalkan di Kampung Muhajirun, Negara Ratu, Natar, di Madrasah Al-Fatah. Nah, itu kita mencoba mengamalkan yang kelima itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kesepakatan kaum muslimin yang menunjuk seorang amir atau seorang imam untuk mengarahkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini ada 5 pendapat. Siapa jamaah itu ada 5 pendapat. Dan di antara 5 pendapat itu kita tidak boleh saling menyalahkan atau menyesatkan. Karena 5 ini semuanya berada dalam manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan terakhir, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling benar. Itu kalimat terakhir seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika menjelaskan tafsir, menjelaskan syariat, menjelaskan fikih. Kesimpulan terakhirnya, wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling benar. Yang salah adalah kamu nggak benar, kamu sesat. Kalau kesesatan itu sudah nyata keluar dari sini, baru itu namanya sesat. Kalau keluar dari sini itu baru namanya sesat. Kalau keluar dari rukun Islam namanya sesat. Kalau keluar dari rukun iman itu sesat. Itu berarti adalah keluar dari ma'ana alaihi washabi. Fahimtu? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Ditulis, nggak bisa diomong. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, biasanya nanti ke rumah yang mau bertanya. Baik, kalau sudah, ini saja yang bisa kita bahas di surah Ali Imran ayat 103. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.